Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan alat dengan nama reciprocating pump atau dengan kata lain pompa piston. Nah, kelompok kami ini beranggotakan yang pertama yaitu ada Izata Sabahana Falikulisbah, kemudian ada Julianus Handi Wijaya, dan saya sendiri Yuda Armadan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Saya Julianus Handiwijaya dan di sini adalah bagian mengenai fungsi dari reciprocating pump. Reciprocating pump adalah jenis pompa dengan perpindahan positif yang menggunakan piston, plunger, atau diafragma untuk memindahkan fluida melalui sistem yang berulang. Nah, ini disebut sebagai reciprocal. Ini menjadi dasar nama dari reciprocating. Pompa ini beroperasi berdasarkan prinsip perpindahan positif, di mana volume fluida yang tetap terperangkap dalam rongga dan kemudian dibuang melalui tekanan mekanis. Pump ini menggunakan piston atau pendorong untuk memompa fluida dari satu lokasi ke lokasi yang lain, sehingga dikenal sebagai pompa piston. Reciprocating pump biasanya digunakan dalam aplikasi aliran rendah dengan head tinggi, seperti dalam pemrosesan kimia, air, bahkan industri minyak dan gas. Pompa ini secara khusus dapat menangani berbagai macam laju aliran dan tekanan pelepasan, sehingga sangat cocok untuk berbagai fleksibilitas dalam berbagai aplikasi. Demikian fungsi dari reciprocating pump, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Izata Sabahana Falikulisbah. Baik, selanjutnya ada cara kerja dari reciprocating pump itu sendiri. Nah, jadi reciprocating pump atau pompa bolak-balik sesuai namanya, dia bekerja dengan memanfaatkan gerakan maju mundur piston atau plunger di dalam silinder untuk memindahkan fluida secara positif. Nah, langkah-langkah kerjanya itu ada beberapa, ada 3 langkah. Yang pertama ada langkah hisap atau suction stroke. Nah, di langkah hisap ini, piston atau plunger bergerak mundur di dalam silinder. Kemudian volume di dalam silinder otomatis juga ikut bertambah dan menurunkan tekanan internal. Nah, tekanan internal menjadi lebih rendah dari tekanan fluida di saluran masuk. Sehingga karena perbedaan itu, tekanan itu tadi, katup inlet pun terbuka dan fluida terhisap ke dalam silinder. Kemudian katup outlet tertutup rapat untuk mencegah fluida keluar. Yang kedua ada langkah tekan. Tadi kan udah langkah hisap. Sekarang ada discharge stroke atau langkah tekannya. Jadi piston itu bergerak maju di dalam silinder. Sehingga otomatis juga volume di dalam silinder itu berkurang dan tekanan internal itu jadi naik. Nah, karena tekanan internal aja naik, sehingga eh, tekanan fluida di luar itu jadi lebih rendah. Nah, kemudian katup inlet itu dia tertutup untuk mencegah fluida masuk kembali dan katup outlet terbuka karena perbedaan tekanan sehingga memungkinkan fluida terdorong keluar dari silinder. Kemudian yang terakhir ada siklus berulang. Nah, langkah hisap dan langkah tekan itu tadi atau yang namanya suction stroke dan discharge stroke dia itu terjadi secara berulang-ulang. Pada setiap siklus, fluida itu terhisap ke dalam silinder saat langkah hisap dan terdorong keluar saat langkah tekan, sehingga menciptakan aliran fluida yang kontinu. Hi friends, in this video we cover what is reciprocating pumps. Typical reciprocating pumps are plunger pumps, diaphragm pumps. Plunger pumps consists of a cylinder with a reciprocating plunger in it. In the head of the cylinder the suction and discharge valves are mounted. In the suction stroke the plunger retracts and the suction valves opens causing suction of fluid into the cylinder. In the forward stroke the plunger push the liquid out through the discharge valve. In a diaphragm pump the plunger pressurizes hydraulic oil which is used to flex a diaphragm in the pumping cylinder. Diaphragm pumps are used to pump hazardous and toxic fluids. Baik, kita masuk ke dalam materi dasar teori atau hubungan dengan neraca massa dan energi. Nah, pompa reciprocating memiliki hubungan erat dengan neraca massa dan energi. Neraca massa dan energi dapat digunakan untuk menghitung debit fluida, tekanan fluida, dan daya yang dibutuhkan pompa reciprocating, serta menganalisis kinerja pompa reciprocating dan mengidentifikasi potensi masalah yang akan terjadi ke depannya.
Perubahan tekanan dan kecepatan fluida yang terjadi di pompa akan mempengaruhi massa jenis dan debit fluida. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kedua neraca ini saat merancang dan menganalisis sistem pompa reciprocating. Yang pertama, kita masuk ke dalam neraca massa. Pompa reciprocating menggerakkan fluida melalui ruang pompa dengan gerakan piston bolak-balik. Aliran fluida ini mengikuti hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa massa fluida yang masuk ke pompa sama dengan massa fluida yang keluar dari pompa. Persamaan neraca massa untuk pompa reciprocating dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Rho1 dikali Q1 sama dengan Rho2 dikali dengan Q2, di mana Rho1 dan Rho2 adalah massa jenis fluida di inlet dan outlet pompa. Q1 dan Q2 adalah debit fluida di inlet dan outlet pompa. Langsung saja kita masuk ke dalam neraca energi. Yang pertama, pompa reciprocating memberikan energi mekanis ke fluida untuk meningkatkan tekanan dan kecepatannya. Kemudian, energi mekanis ini diubah menjadi energi kinetik dan energi potensial tekanan fluida. Yang terakhir yaitu persamaan neraca energi untuk pompa reciprocating dapat ditulis sebagai berikut, yaitu P1 ditambah setengah Rho1 V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah Rho2 V2 kuadrat ditambah dengan W pump, di mana P1 dan P2 adalah tekanan fluida dan inlet dari inlet dan outlet pompa. V1 dan V2 adalah kecepatan fluida di inlet dan outlet pompa. W pump adalah daya yang diberikan oleh pompa. Baik berikut saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dijelaskan oleh Johannes Andi Wijaya dengan materi komponen. Kembali lagi dengan saya, dan kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen dalam reciprocating pump. Yang pertama, kita punya reduction gear. Gear ini berfungsi untuk mengurangi kecepatan putaran dari penggerak utama sebelum diteruskan ke mekanisme penggerak. Lalu yang kedua, kita punya coupling yang menghubungkan poros dari penggerak utama dengan poros pada mekanisme penggerak yang berada di tengah-tengah bagian pompa. Selanjutnya, di bagian atas dan bawah, terutama di bagian agak terluar dari pump ini, ada casing and crankcase yang bisa kita lihat dari namanya berfungsi sebagai penutup luar pompa yang melindungi komponen-komponen di dalamnya. Selanjutnya, di bawah dari crankcase dan juga di sebelahnya terdapat crankshaft yang berfungsi sebagai poros yang berputar yang menerima putaran dari penggerak utama melalui coupling. Selanjutnya kita punya connecting rod yang berada tepat di sebelah crankshaft. Connecting rod ini merupakan batang yang menghubungkan crankshaft dengan piston atau plunger. Selanjutnya kita punya spacer rod. Spacer rod ini membantu menjaga jarak yang sama antara piston dan kedua katup. Rod ini berada di antara connecting rod. Dan katup yang dijaga adalah inlet dan outlet pada masing-masing sisi. Selanjutnya, komponen yang vital yaitu plunger yang berada tepat di dalam spacer rod. Ini merupakan elemen bolak-balik yang bergerak dalam silinder untuk menghisap fluida ke dalam silinder sekaligus mendorongnya keluar. Selanjutnya kita punya rod packing. Ini adalah seal atau penutup yang dipasang pada batang piston atau plunger untuk mencegah kebocoran fluida di sekitar batang tersebut untuk mencegah kerusakan. Lalu kita punya check valve. Check valve merupakan unit tambahan yang dapat dipasang pada saluran masuk keluar untuk mencegah aliran balik yang tidak diinginkan, agar tidak terjadinya konsleting atau percampuran dengan fluida yang akan masuk. Lalu yang terakhir kita punya bearing yang mengelilingi crankshaft dan connecting rod. Ini berfungsi untuk mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak untuk menjaga umur dari unit-unit tersebut dan mencegah korosi yang akan berujung pada kerusakan. Sekian yang dapat saya jelaskan untuk komponen reciprocating pump. Baik, sekian saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan maupun perbuatan kita yang kurang berkenan di hati. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.